Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Rahmat Ramadhani, NIT 2130681 dari Prodi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian kelas C, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pemaparan tentang materi prosedur dinasan masinis dan asisten masinis. Adapun langkah yang harus diperhatikan saat menjalankan atau berdinas masinis dan asisten masinis, yaitu yang pertama menyiapkan peralatan, bahan, dan dokumen dinasan. Kedua, memeriksa rangka bawah dan kabin masinis pada lokomotif. Tiga, memeriksa kelengkapan inventaris dan fungsi go-no-go item lokomotif. Keempat, melakukan perangkaian lokomotif dengan kereta ataupun gerbong. Yang kelima, melakukan percobaan pengereman setelah dirangkai dengan rangkaian. Keenam, melakukan kegiatan awal kereta api. 7, melakukan kegiatan selama perjalanan kereta api. 8, melaksanakan tanggap darurat atau kondisi darurat. Dan 9, melakukan kegiatan akhir dinasan kereta api. Untuk yang pertama itu menyiapkan peralatan, bahan, dan dokumen dinasan. Sebagai masinis dan asisten masinis, ada beberapa peralatan yang harus disediakan, yaitu yang pertama suling mulut, arloji, senter, prosedur operasi standar SOP, dan juga form terkait. Yang kedua, memeriksa dan membaca dengan teliti O82, O100, B93, dan B94. Dan yang ketiga itu mencatat taspat yang ada pada lintas dinas yang akan dilalui oleh masinis dan asisten masinis. Untuk tiga ini itu terintegrasi pada PD16A. Yang kedua yaitu memeriksa rangka bawah dan kabin masinis pada lokomotif. Untuk rangka bawah sendiri itu ada beberapa item. Yang pertama, alat perangkai, rantai pengaman, posisi dan ketebalan blok rem, langkah torak silinder rem, keutuhan pegas pendukung, persediaan bahan bakar, dan kebersihan pada lokomotif. Dan untuk kabin masinis sendiri, fungsi dan kondisi indikator lokomotif, di antaranya yaitu tekanan minyak pelumas dengan standar 1,1 kg per cm kuadrat atau sama dengan 16 psi. Yang kedua itu tekanan bahan bakar dengan standar 2,8 kg per cm kuadrat atau 40 psi. Yang ketiga tekanan turbo yaitu 0 psi pada keadaan idle. Dan yang keempat tekanan udara tangki penyeimbang atau equalizer reservoir dengan 5 kg per cm kuadrat atau sama dengan 70 psi. Kelima, tekanan udara pipa pengereman rangkaian atau brake pipe yaitu 5 kg per cm kuadrat atau sama dengan 70 psi. Keenam, tekanan udara pipa pengereman lokomotif atau brake cylinder dengan standar 3,2 kg per cm kuadrat atau 45 psi. 7, tekanan udara tangki induk atau main reservoir yaitu 125 sampai 140 psi. Yang terakhir, kedudukan motor cut off atau MCO harus memiliki 6 traksi motor. Yang selanjutnya untuk kelengkapan inventaris berdasarkan PD16 ayat 8 pasal 8 ayat 4 yang berisi 2 buah stop block, 2 buah bendera merah, 1 buah bendera kuning, 2 buah papan skipping papan merah atau semboyan 21, 1 buah apar atau alat pemadam api ringan, dan 1 set radio rangkaian dan kartu riwayat lokomotif yang diisi oleh dipo pemelihara ataupun dipo perbaikan. Selanjutnya untuk fungsi go-no-go item berdasarkan PD16A pasal 10 ayat 1 dan instruksi direksi PT KAI nomor KEP DTU garis PM 005 garis miring 10 garing 12 garing KAI garis 2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang diantaranya itu untuk go-no-go item ini ada 11 item. Pertama, pembersih kaca ataupun wiper, 2 lampu sorot, 3 lampu kabin masinis, 4 horn ataupun klakson, 5 deadman device, 6 radio lokomotif, 7 pengukur kecepatan ataupun speedometer, 8 pengganjal roda atau stop block, 9 apar atau alat pemadam api ringan, 10 loco track, dan 11 emergency brake. Selanjutnya, melakukan perangkaian lokomotif dengan kereta ataupun gerbong. TKA dan asisten masinis harus memperhatikan jika ingin melakukan perangkaian. Yang pertama, pastikan otomatis coupler dalam keadaan baik. Kedua, sambungan selang udara lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik.
dan sambungan rantai lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik. Berikutnya, melakukan percobaan pengereman setelah dirangkai. Nah, untuk percobaan pengereman ini ada rem statis dan juga rem dinamis tempat. Untuk rem statis itu sendiri, yang pertama menggunakan rem pelayanan ataupun automatic brake. Kedua, tekanan udara paling belakang rangkaian atau semboyan 21 yaitu 4,8 sampai 5,2 bar dan harus sama pada indikator tekanan yang ada pada kabin masinis. Dan yang ketiga itu periksa blok rem pada rangkaian berfungsi dengan baik, masih tebal atau posisinya harus sesuai. Selanjutnya untuk rem dinamis setempat. Yang pertama menggunakan rem pelayanan atau automatic brake full service. Yang kedua independent brake keadaan rilis. 3. Masukkan throttle max 03 lock DE 950 rpm lock DH. Dan yang terakhir pastikan tidak ada gerakan tambahan. Selanjutnya melakukan kegiatan awal kereta api. Untuk melakukan kegiatan awal kereta api ini ada beberapa semboyan. Yang pertama semboyan 40 yang diberikan oleh PPKA atau PAP dan semboyan 41 yang diberikan oleh konduktur berupa fluid. Masinis dan asisten masinis harus memperhatikan dan meyakinkan bahwa yang pertama itu semboyan yang diberikan benar-benar berlaku baginya atau rangkaian kereta yang dibawanya. Kedua, jalur yang dilalui tidak terhalang oleh kereta lain ataupun terhalang sinyal. 3. Wesel di arah yang benar, yaitu masinis dan asisten masinis harus melakukan tunjuk sebut dengan melihat wesel apakah sudah dalam jalan yang benar. 4. Lawan persilangan jika ada telah masuk lengkap dengan pertanda semboyan 21-nya sudah melewati dan tidak memberikan semboyan 31, dan itu harus dilakukan dengan tunjuk sebut. Selanjutnya, sinyal keluar telah berindikasi aman atau telah diberi lampu hijau, yaitu masinis ataupun asisten masinis harus melakukan tunjuk sebut. Yang F, masinis atau asisten masinis membunyikan semboyan 35. Masinis menggerakkan kereta api tanpa hentakan atau harus dengan smooth. Yang H, melakukan pengereman dinamis sebelum wesel keluar tanpa mematikan KA. Dengan beberapa yang tadi ada dua catatan. Yang pertama, apabila stasiun tidak dijaga PPKA atau PAP, maka semboyan 40 tidak akan berlaku. Dan apabila lokomotif berjalan sendiri atau tidak membawa rangkaian, maka tidak berlaku semboyan 41. Selanjutnya, yang harus dilakukan oleh masinis atau asisten masinis baru dalam menjalankan KA. Yang pertama, tunjuk sebut semboyan ataupun taspat. 2. Memperhatikan indikator-indikator pada lokomotif. 3. Melihat semboyan 21 saat melewati lingkungan. 4. Percobaan rem dinamis setiap 30 menit sekali. Dan 5. Memperhatikan O100 ataupun tabel kereta api. Dan yang keenam, taktis masinis atau asisten masinis. Selanjutnya, melaksanakan tangkap darurat atau kondisi darurat. Jika kereta melakukan tertemper, ada 4 yang harus dilakukan oleh masinis dan asisten masinis. Yang pertama yaitu memberhentikan kereta api. Yang kedua, lapor pada PK dengan menyebutkan nomor KA, peta jalan, dan bentuk kejadian yang terjadi. Dan yang ketiga itu pengecekan terhadap sarana. Apakah sarana ada kerusakan ataupun yang tidak berfungsi dengan layak. Selanjutnya, memberhentikan KA di stasiun terdekat dan membuat KDLB atau B94 untuk pertolongan. Jika kereta mengalami anjlok, yang pertama, masinis ataupun asisten masinis harus memberhentikan kereta api. Lapor kepada PK dengan menyebutkan nomor kereta, peta jalan, dan bentuk kejadian yang terjadi. Yang ketiga, memberikan semboyan 3 di depan dan di belakang rangkaian KA dengan jarak 100 meter dari rangkaian. Apabila kereta berhenti pada lengkung, maka pemberian semboyan 3 harus berjarak 600 meter ataupun sampai terlihat dengan KA lain. Yang keempat, fungsikan rem pelayanan dan rem independen. Dan yang kelima, menggunakan stop block. Selanjutnya, melakukan kegiatan akhir dinasan kereta api. Saat masinis ataupun asisten masinis melakukan pergantian masinis di stasiun antara,
masinis ataupun asisten masinis ini harus pertama posisi throttle handle dalam keadaan idle ataupun 0. Yang kedua, posisi reverse handle netral dan dilepas. 3, posisi independent brake atau automatic brake mengikat. 4, masinis atau asisten masinis tidak diperbolehkan meninggalkan lokomotif atau tidak boleh meninggalkan kabin masinis. 5, menjaga kebersihan pada lokomotif. Jika asisten dan apabila masinis dan asisten masinis mengakhiri dinas di stasiun akhir, maka yang harus dilakukan yaitu pertama, memposisikan throttle handle dalam posisi 0. 2, posisi reverse handle netral dan tidak dilepas atau dicabut. 3, posisi independent brake dan automatic brake mengikat. 4, serah terima lokomotif dan T200 kepada PUL serta menyampaikan secara lisan selama perjalanan perihal lokomotif. Apa yang terjadi pada lokomotif, ada kejadian apa di lintas, itu harus disebutkan oleh masinis kepada pihak PUL. Yang terakhir, menjaga kebersihan kabin lokomotif. Selanjutnya, melakukan kegiatan akhir dinasan kereta api. Mengenai menyerahkan lapka dan TB kereta api kepada penyelia atau JPAK serta menyampaikan secara lisan selama dalam perjalanan. Masinis ataupun asisten masinis melihat dinasan esok hari dan pengumuman-pengumuman yang ada di kantor JPAK atau penyelia. Dan selanjutnya, masinis dan asisten masinis diperbolehkan untuk beristirahat ataupun pulang. PUL melangsir lokomotif ke depo yang dipandu oleh juru langsir dan menyerahkan T200 ke pihak depo. Terima kasih. Demikian video paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam pembuatan, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.